warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi sama aku Sekar di acara Esamo Podcast. Nah, sebelum memulai perbincangan, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia-Nya kita bisa berkumpul hari ini untuk melaksanakan podcast kewirausahaan. Dan tak lupa, aku ucapkan terima kasih kepada Bank Jateng karena telah menjadi sponsorship di acara Esamo Podcast. Oke, pada podcast kita kali ini, kita mengusung tema Arouse the Spirit of the Younger Generation with Entrepreneurship bersama Ibu Sawitri Hadayani. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Maka dari itu, tetap stay tune dan jangan lupa like, comment, and subscribe ke channel Esamo Mojolaban supaya kalian nggak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Oke, langsung aja ya Bu. Di sebelah aku sekarang udah ada Ibu Sawitri Handayani yang akan membagikan pengalaman beliau selama berwirausaha dan tentu saja akan memberikan banyak motivasi bagi kita semua. Oke teman-teman, kita sapa dulu nih narasumber kita kali ini. Selamat siang Ibu. Siang Kak. Gimana nih Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah bisa memenuhi panggilan, bisa membantu apabila ada yang dibutuhkan. Baik, kita langsung bincang-bincang aja ya Bu ya. Kalau boleh tahu nih Bu, gimana nih cerita dan sejarah yang melatar belakangi Ibu menjadi seorang wirausaha? Apa memang udah cita-cita dari dulu atau gimana nih ceritanya? Ya, terima kasih. Alhamdulillah Kak, sesuai yang saya alami sebelum saya wirausaha produk Romeo ini, ada cerita di balik semua itu. Masya Allah, ceritanya luar biasa. Semoga di balik cerita nanti ada manfaatnya buat kakak dan buat pendengar semua, baik yang di sini ataupun yang di rumah. Sebelumnya saya memulai usaha bikin kerupuk Romeo ini, saya sebenarnya jualan snack. Dulu sebelum mulai merintis benar-benar apa yang harus dilakukan, karena waktu itu sebelumnya saya berusaha saya sehari-hari saya jualan snack, karena waktu itu ada pandemi. Nah, pandemi itu berdampak sekali karena apa Kak? Karena waktu pandemi benar-benar kemanapun tidak boleh, harus mengikuti benar-benar aturan. Sementara saya waktu itu jualannya itu keliling dari sekolah satu ke sekolah yang lain. Nah, waktu itu sekolah kan benar-benar di pelajarannya dari rumah, ya, dari ibu. Ya, itulah. Apalagi saya alhamdulillah ibu saya orang tua tunggal dari dua, alhamdulillah dikasih amanah dua. Saya gimana caranya saya berusaha biar mereka dan bertiga bisa berjalan sampai sekarang. Waktu itu pas ada COVID, karena ya sebelum dia jualan snack, saya di rumah nggak ada kegiatan, sementara saya harus menghidupi dua anak. Yang saya lakukan, saya mencoba gimana bikin kerupuk Romeo ini, tapi itu prosesnya panjang. Selama 4 bulan dibikin itu belum keluar sama sekali. Produk belum bisa keluar selama 4 bulan. Padahal selama 4 bulan itu sehari-harinya kan kita ekonomi kita harus tetap berjalan. Ya. Alhamdulillah Kak, yang namanya kita mau berusaha, alhamdulillah karena saya udah basicnya dari istilahnya dagang. Nah itu yang sebelumnya jualan snack, ambil snack dari saya antar ke warung satu ke yang lainnya sama bakul-bakul. Alhamdulillah ibu nyoba ini sekarang ada seperti ini ya, itu alhamdulillah sampai sekarang. Itulah saya merintis Romeo itu mulai dari pandemi tahun 2020 waktu itu yang berusia kelas 2 SMP sampai sekarang alhamdulillah. Oke, baik. Kalau gitu Bu, bisa diceritakan nih bagaimana perkembangan usaha Ibu dari awal sampai sekarang, dari lika-likunya, suka dukanya, bagaimana Bu? Alhamdulillah Pak, ceritanya luar biasa. Waktu itu ya, yang sebelumnya dalam jangka waktu 4 bulan itu belum sama sekali dapat pemasarannya yang Masya Allah, ini harus siapa, harus siapa gitu kan. Tapi sekarang saya yakin yang namanya kita berusaha pasti bisa.
Terus kalau masalah pemasaran alhamdulillah lancar, harus diperhitungkan juga gimana caranya itu barang bisa keluar ya. Alhamdulillah suka dukanya harus nggak out dan enggak, tapi ya sama Bapur saya nitip dulu sampai benar-benar Romeo itu laku dan terjual. Oke. Lalu adakah kendala dalam mencari dan menentukan target pasarnya sendiri itu Bu? Kan dilihat dari zaman sekarang itu kan untuk kerupuk Romeo ini kan udah jarang nih peminatnya. Itu bagaimana Bu? Oh alhamdulillah Kak. Untuk pemasaran sendiri alhamdulillah berjalan lancar. Tapi cuman kalau pas waktu selama pandemi itu mulai dari bahan baku itu harga kan yang namanya ekonomi kan ada naik, kadang ada turun, tapi nggak ada yang stabil, tapi naik alhamdulillah. Yang seharusnya dalam satu pack itu saya bisa mengisinya biasanya 8, karena harga nggak mungkin naik ya saya bikin harga isinya dikurangin tapi harga tetap terjangkau. Yang penting masyarakat bisa sesuai perekonomian, sesuai ekonomi, sesuai harga jualnya, pemasarannya mengikuti kantong kita semua lah. Kalau untuk cara Ibu menjaga kualitas barangnya itu sendiri itu bagaimana Ibu ya? Untuk menjaga kualitas dari barang, maksudnya dari bahan itu saya memilih bahannya, saya tidak tertarik yang namanya dikasih harga yang lebih murah. Maksudnya biasanya kan beli semisal 1 kilonya dari bahan bakunya sendiri itu ubinya 8.000, semisal 8.000 per kilo. Dikasih tawar sama penjualnya, kan penjual ada yang jujur ada yang enggak, karena saya punya dua itu, ada yang jujur ada yang enggak. Kalau semisal Ibu bahan ini lebih bagus, harganya 6.000 aja, tapi saya enggak mau, saya tetap kekeh yang mau yang biasanya saya beli. Karena apa? Itu buat menjaga kualitas yang nanti sesuai yang saya inginkan. Maksudnya dalam pemasaran, oh ya ini walaupun udah laku, saya insya Allah masih tetap menggunakan bahan yang pilihan yang lebih bagus, karena dikasih tahu yang murah saya belum tentu, saya nggak mau. Saya yakin, oh kalau ini karena itu tidak bisa dilihat, oh ya ini bagus, ini nggak bisa. Tapi saya yang maunya sesuai seperti yang sehari-hari aja. Kalau nggak ada ya nggak ada. Oh gitu. Berarti untuk Ibu sendiri ini lebih lebih mempertahankan kualitasnya daripada harga jualnya. Maksudnya ketika Ibu membeli bahan untuk membuat kerupuk Romeo sendiri, ya, ketika bahannya itu ada kenaikan harga, itu tidak masalah ya Bu? Enggak, kalau kenaikan harga, ada kenaikan harga, kenaikan bahan baku, saya harga masih tetap sesuai biasanya 2.000, tapi yang saya kurangkan isi. Biasanya yang saya isi 8, ya saya isi 6, tapi semua itu saya ini dulu sama yang jual. Ini mau dinaikkan harga apa mau harga tetap tapi isi dikurangi, karena kan sesuai kantong kita gitu kan. Kalau untuk kan tadi ada kendala nggak sih Bu untuk menjalankan usaha ini sendiri? Oh, kalau kendalanya alhamdulillah ada lah. Semuanya itu pasti ada ujian di baliknya, tapi semuanya itu betul ada yang baik. Ujiannya semisal itu bahan yang diproduksi kan kerupuk Romeo, itu yang pertama yang mencapai adalah kan sinar matahari. Wah, kalau musim hujan itulah kendala terbesarnya. Tapi ya alhamdulillah walaupun musim hujan, tapi kan sehabis dijemur itu nggak langsung 100% full sinar matahari, enggak, karena juga nggak bisa diterima kan nanti kalau digoreng bisa gosong. Ya alhamdulillah, cuman kalau musimnya hujan terus kayak kemarin 2 minggu berturut-turut itu ya gimana caranya itu biar kering gitu kan. Oh oke. Kalau boleh tahu nih Bu, untuk kan itu tadi ada beberapa kendala, nah itu gimana sih cara mengatasinya? Alhamdulillah untuk mengatasi kendala itu semua, karena sebelumnya kan dalam 1 hari itu kan kita punya target kan, dalam 1 hari itu konsumen mau minta barangnya, semisal yang seharusnya dalam 1 hari itu saya target aja, saya cuma mengeluarkan 150 pack. Walaupun itu lampunya keras,
ya saya cuma sesuai kemampuan aja 150 aja, tidak lebih, walaupun saya masih punya stok karena saya untuk mengantisipasi kalau di saat musim hujan. Oke. Ya. Kalau boleh tahu Bu, untuk memulai usaha ini, siapa sih support atau penyemangat terbesar Ibu untuk semakin bersemangat menjalankan usaha ini sendiri Bu? Anak. Iya, yang mendukung alhamdulillah anak, karena saya anak tertunggal ya, alhamdulillah almarhum sudah dipanggil ke surganya insyaallah ya. Saya apapun mau saya ini apapun mau saya lakukan, saya konsultasinya saya minta sama Allah, saya pertama sama Allah dulu, saya minta ya Allah ridhoilah saya mau usaha ini, terus saya minta orang tua, anak yang mendukung alhamdulillah sehari-hari sampai sekarang anak. Oke. Sekarang tentang modal ya Bu ya. Kalau boleh tahu berapa nih modal awal Ibu memulai usaha kerupuk Romeo ini? Dulu pertama kali bikin itu cuma modal bersihnya itu cuma sekitar 100.000 aja nggak ada. Nggak ada 100.000 nggak ada? Nggak ada 100.000 dulu loh ya, pas waktu pertama kali bikin tahun 2020 itu, waktu itu 100.000 aja alhamdulillah udah bisa ya, karena waktu itu kan nggak langsung dimasarkan Kak, selama 4 bulan dulu belum pemasaran, jadi selama 4 bulan itu bahan masih masih belum keluar, masih di pending. Kalau dalam usaha ini sendiri, apakah Ibu dibantu oleh karyawan atau hanya Ibu mengerjakan sendiri atau gimana Ibu? Ada karyawannya anak. Saya ini kan waktu itu kan nggak bikin usaha kan nggak pokok, karena saya yang utama kan saya bakulan dulu yang snack itu, ini saya bersampingan untuk menyambung ya di saat pandemi waktu itu kan. Tapi alhamdulillah sampai sekarang ini yang jadi pokoknya, yang jualan snack yang jadi sampingannya. Alhamdulillah yang bantu cuma anak aja, saya sama anak. Baik, berarti nggak ada karyawan ya Bu ya? Udah ada sih Kak, cuman dalam 1 minggu itu masuk cuman 2 kali aja. Ya, tapi saya alhamdulillah. Kalau masalah gaji karyawan sendiri itu apakah boleh dibicarakan Bu? Untuk yang masuk cuma 2 hari itu gajinya itu gimana Bu? Kalau yang 2 hari itu ya saya gaji sesuai standar seorang perempuan bekerja, kecuali di tarikat PT ya, ini kan ya sesuai lah, insya Allah sesuai nanti, insya Allah sesuai buat yang membantu, yang mencatatkan dulu. Untuk kedisiplinan Ibu dalam mengatur penjualan dan pengiriman barang sendiri itu caranya bagaimana Bu? Alhamdulillah waktu pertama kali itu saya nggak ini Kak, saya cuma menawarkan aja yang bakulan tadi ngambil ke rumah, kecuali kalau ada yang Ibu mohon maaf saya hari ini tidak bisa ngambil, nanti diantar lah, baru saya delivery, baru saya antar. Berarti itu sistemnya diambil dari penjual ke Ibu gitu? Iya, nanti para penjual ngambil datang ke rumah udah pada ngambil. Kalau yang ya kecuali yang itu tadi yang semisal Ibu mohon maaf, itu baru saya antar. Oh iya. Oke. Ngomong-ngomong tentang penghasilan Ibu, kira-kira berapa penghasilan per hari atau per bulannya? Kalau boleh tahu berapa Bu? Mohon maaf kalau untuk nominal kayaknya maaf ya, tapi kalau bersih dalam 1 bulan insya Allah UMR Sukoharjo dapat bersih loh ya. Insya Allah UMR Sukoharjo dapat. Untuk Ibu sendiri, apakah pernah mengalami krisis keuangan? Lalu gimana nih solusi untuk masalah tersebut? Kalau alhamdulillah yang namanya cerita kehidupan itu pasti kan, yang namanya cerita kehidupan kan pasti ada aja, namanya roda berputar kan pasti ada ya. Tapi alhamdulillah karena yang penting kita niatnya berusaha dan kita yakin, pasti alhamdulillah sampai sekarang pun lancar, cukup. Oke, dari tadi kita sudah banyak membahas tentang usaha Ibu. Ya. Untuk kali ini aku mau tanya Ibu. Ya. Jadi bagaimana sikap yang harus dimiliki seorang wirausaha?
Alhamdulillah, karena dari diri pribadi saya sendiri, saya intinya kerja keras. Karena apa? Seperti sebuah ungkapan untuk hasil yang ungkapan yang mengatakan bahwa hasil tidak akan mengkhianati proses. Demikian hanya dengan kesuksesan yang tidak pernah mengkhianati kerja keras, yang dilakukan dengan penuh percaya diri. Jadi saya intinya untuk menuju sukses, saya harus percaya diri. Kalau nanti untuk meraih kesuksesan itu saya harus yakin, wah aku bisa seperti ini, insya Allah aku intinya aku harus yakin bisa. Intinya kita mau kerja keras, kita percaya diri, insya Allah itu akan menuju kesuksesan buat kita. Oke, baik. Oke, yang terakhir nih Bu, kita ingin tahu apa sih tips menjadi wirausaha sukses menurut Ibu, dan apa motivasi Ibu untuk siswa-siswi di SAMO ini? Kalau untuk pribadi Ibu selama ini yang Ibu alami, untuk menjadi sukses yang pertama kita mendekat dulu sama yang di atas sesuai keyakinan kita. Karena saya berhubung agama Islam, ya alhamdulillah saya yakin dulu sama Allah SWT yang selalu memberikan jalan kepada umatnya apabila kita mau berusaha. Intinya kita sabar, telaten, yaitu tadi kita intinya percaya diri untuk menuju kesuksesan insya Allah. Oke teman-teman, ternyata menjadi wirausaha sukses itu butuh doa, penyemangat, dan pastinya disertai dengan usaha. Karena pada dasarnya ketika kita mempunyai sebuah keinginan, ketika kita tidak mau berusaha, maka keinginan itu tidak akan terwujud. Maka dari itu kita harus banyak belajar dan ambil pengalaman dari mereka yang sudah terlebih dahulu memulai usaha. Kenapa teman-teman? Karena agar kita bisa sukses juga seperti mereka. Terima kasih Bu Sawitri Handayani untuk waktunya, dan jangan lupa teman-teman nantikan SAMO Podcast selanjutnya. Dan jangan lupa untuk subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya, pastinya hanya di YouTube SAMO Mojolaban. Saya selaku pembawa acara podcast kali ini, mohon maaf sebesar-besarnya bila ada salah kata. Sampai jumpa di SAMO Podcast selanjutnya. Awalnya podcast, akhirnya sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.